Di tempat lain, ada pemuda bernama Yuda harus bertengkar dengan teman kerjanya karena Yuda tidak terima sahabatnya yang sebagai YouTuber dengan 1 juta subscriber pamer kekayaan dan Yuda menegurnya. Namun pihak perusahaan tetap membela sahabat Yuda karena tujuan dari pamer di media sosial adalah bagian dari promosi dan branding perusahaan. Akhirnya Yuda dipecat dari pekerjaannya dan ia hanya mendapat pesangon Rp300.000. Tapi harus profesional juga dong. Aduh, ini pesangon. Yuda sendiri adalah putra dari Arimbi yang sejak kecil tinggal di Bukit Tentuka. Selama di bis, Yuda mendengar keluh kesah warga yang membaca koran, di mana dalam koran berita pembunuhan anak-anak jenius Astinapura tewas secara terbakar. Mati di labnya. Wih, anak korban mana kok? Setiba di rumah, Yuda kaget karena warga sudah berkumpul di depan kontrakan rumahnya yang hendak mengusir Yuda dan ibunya yang gila. Alasannya, Yuda sudah 3 bulan belum membayar kontrakan rumah dan ibunya yang stres membuat warga resah. Tolong dimaklumi keadaan ibu saya. Dengarkan. Tak lama kemudian, Yuda ditelepon sahabatnya bernama Erlangga, mahasiswa jenius yang sebentar lagi wisuda, dan Yuda menawarkan diri jadi fotografernya guna mencari uang tambahan. Hah? Lu wisuda? Gue butuh bantuan lu, Nir. Yaudah lo kalau mau fotoin cepetan buruan. Ketika saatnya wisuda tiba di Universitas Bharata Astinapura, Yuda yang drop out kuliah akibat tak punya uang di masa lalu, ia memotret pada momen penting di sini. Tampak Erlangga dan salah satu mahasiswi bernama Agni duduk di kursi yang khusus untuk mahasiswa dengan predikat lulus cum laude. Lalu rektor universitas bernama Profesor Arya memberikan sedikit pidato dan mengungkapkan kebanggaannya kepada putri semata wayangnya, yaitu Agni. Selalu berpesan kepada generasi muda yang selalu membuat saya bangga. Agni, anak saya. Ketika Agni dan Erlangga hendak memberikan pesan dan kesan di atas podium, tiba-tiba api petir menyambar Erlangga hingga ia tewas terbakar. Sedangkan Yuda mencoba mengejar pria bertopeng yang hendak kabur. Namun sayang, Yuda yang tak mahir dalam berkelahi harus tumbang di tangan si pria bertopeng. Yuda baru tersadar saat ia sudah ada di kamarnya dengan perut yang terluka. Dan di saat meninggalnya Erlangga diberitakan di TV. Melihat rekaman video dari kamera Yuda, tiba-tiba ibu Yuda Arimbi menyebut nama Korawa yang membuat Yuda kaget. Padahal selama ini Arimbi lupa ingatan. Korawa? Oleh Profesor Arya, ia berkata jika pelaku pembunuhan sama dengan pelaku yang menewaskan pemuda lain, yaitu adanya gen yang sama, yaitu gen Korawa. Gen yang memiliki jiwa mengambil, merebut, dan membunuh di muka bumi ini. Tapi bukan gen Pandawa. Pelakunya yang sangat kuat. Pandi udah pergi ninggalin kita. Dan walau gila, Arimbi bisa menggambar sosok manusia bertopeng sama dengan yang digambar almarhum Erlangga semasa sekolah dulu. Yuda berusaha menemui Profesor Arya untuk bertanya ada atau tidaknya Pandawa dan Korawa di masa lalu. Atau itu hanya dongeng belaka. Saya Yuda, teman Erlangga. Ngapain lu? Nunggak uang kuliah. Bener, Pandawa dan Korawa itu ada. Meski seorang pria bernama Nathan mencoba mengusir Yuda, namun Profesor Arya berhasil mengundang Yuda agar bisa datang ke rumahnya. Oleh Profesor Arya dijelaskan jika Pandawa dan Korawa ada sejak jutaan atau ribuan tahun yang lalu. Mereka adalah keturunan langsung Nabi Adam yang memiliki koneksi dengan para dewa, termasuk Dewa Wisnu. Dan manusia sekarang bisa jadi ada yang keturunan Pandawa ataupun Korawa. Dan almarhum Erlangga dengan segala kebaikannya adalah keturunan gen Pandawa. Lalu Yuda berkata jika mungkin ibunya dulu ingatannya hilang diakibatkan oleh Korawa. Dan Profesor Arya membenarkannya. Siapa nama ibumu? Yuda lalu mengembalikan barang Erlangga yang dulu dikasihkan ke dirinya. Selama ini keluarga Erlangga banyak membantu keluarga Yuda. Saat di kamar Erlangga, tiba-tiba Agni datang. Agni hendak mencari petunjuk di kamar Erlangga yang mungkin dirahasiakan Erlangga. Yuda awalnya menolak dan mengusir Agni. Agni lalu berkata jika ia bisa mengembalikan ingatan ibunya Yuda yang membuat Yuda bisa mengizinkan Agni mencari rahasia Erlangga. Nyokap lo. Gue kasih ke lo gratis. Buat gue.
Tiba-tiba Yuda mengambil salah satu buku Erlangga yang ternyata di dalam buku tersebut ada buku kecil berbahasa Jawa yang menunjukkan bulan, tanggal, dan jam. Yuda dan Agni mendatangi lokasi tersebut yang sesuai dengan yang tertulis di buku Erlangga. Di tempat itu rupanya Yuda dan Agni sudah disambut beberapa preman yang hendak menghabisinya. Di saat Yuda dan Agni terdesak akibat terkena tebasan kapal hitam milik preman, tiba-tiba muncul sosok pemanah yang dapat menumbangkan seluruh preman Korawa dengan anak panahnya. Dan dia adalah Danan Jaya dan adiknya Gege. Ya bang. Yuda lalu dibawa ke rumah Danan yang berupa toko alat-alat tua yang dijaga ibunya bernama Bu Meripat. Di dalam ruangan Danan, Gege berkata jika Danan adalah keturunan Korawa yang membuat Yuda kaget. Namun Gege berusaha menenangkan Yuda dengan berkata jika Korawa juga ada yang baik. Begitu pula dengan Pandawa juga ada yang jahat. Tenang. Bang, pikir semua Korawa itu jahat kan? Enggak. Rupanya Danan dan Gege adalah seorang hacker sekaligus detektif yang memiliki banyak data. Di sana, Yuda juga berhasil diobati oleh Ibu Meripat. Gege lalu memperlihatkan proyek Erlangga yang disebut Proyek Dewa Satria, di mana Erlangga membuat latar belakang dan analisis jika saat ini Aswatama sang Panglima Korawa sedang bangkit dari hukuman para dewa dan akan menghancurkan bumi. Dikisahkan jika ribuan tahun lalu Dewata menciptakan perang antara Korawa dan Pandawa guna membersihkan orang-orang jahat.